Hai guys, di video kali ini saya akan menceritakan alur film Train to Busan. Film ini dirilis pada tahun 2016. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Di awal cerita, kita diperlihatkan suatu daerah yang ditutup karena terjadi kebocoran wabah berbahaya dari suatu pabrik di daerah Xinjiang. Setelah itu, ada mobil pick-up yang memaksa masuk ke daerah itu dan tidak sengaja menabrak rusa yang melewati jalan tersebut. Lalu, supir itu turun dan mengecek kondisi rusa tersebut. Setelah mobil itu pergi, tampak rusa itu hidup kembali. Hal ini disebabkan karena rusa itu berubah menjadi zombie. Kemudian silih berganti pada seorang pekerja kantoran bernama Seoku. Seoku tinggal bersama ibu dan anaknya yang bernama Suan. Pada hari ulang tahun Suan, Suan meminta untuk mengantarkannya ke rumah ibunya di Busan. Pagi harinya, mereka pun pergi ke Busan dengan menggunakan kereta. Ketika kereta akan berangkat, masuklah wanita misterius dan bersembunyi di gerbong kereta tersebut. Karena Suan ingin ke kamar mandi, ia pergi ke toilet tanpa memberitahu ayahnya. Namun di toilet tersebut ada orang yang sedang menunggu istrinya. Kemudian Suan pun mencari toilet yang lain. Di lain sisi, wanita yang sudah terinfeksi mulai berubah menjadi zombie dan menyerang semua orang yang ada di kereta. Saat itu, Seoku sedang mencari anaknya dan melihat zombie menyerang orang yang ada di dekatnya. Setelah mereka sudah aman, sampai terjadi perselisihan antara Sangwan dengan Seoku. Setelah kejadian itu, semua penumpang kebingungan makhluk apa yang menyerang mereka. Kemudian masinis mengumumkan bahwa mereka akan berhenti di stasiun Daijun. Setelah sampai di stasiun, Yeonsu menemui masinis dan mereka pun masuk ke dalam stasiun itu. Tapi mereka melihat semua tentara berubah menjadi zombie. Suan pun hampir tergigit oleh zombie, namun Sangwa menyelamatkannya. Ini tersiksa Sangwa dan Yonggu. Sangwa pun berusaha masuk ke dalam kereta yang sedang berjalan, dan mereka pun berhasil masuk ke kereta nomor 9. Setelah itu, mereka pun menghubungi orang terdekatnya. Sangwa pun menghubungi istrinya untuk mengetahui di mana posisinya. Ternyata, Song Kyung berada di gerbong nomor 13. Mereka bertiga pun mencari cara untuk mencapai gerbong nomor 13. Tiga orang tersebut berencana untuk melewati satu gerbong lagi, sementara itu melewati gerbong yang penuh zombie, dan Seoku pun menyadari bahwa zombie tidak bisa melihat dan mereka pun berhasil. Tapi sialnya orang tak dikenal tersebut menginjak kaleng dan para zombie pun menyadari keberadaan mereka semua. Mereka sudah sampai di gerbong 14, ternyata pintu menuju gerbong 15 dikunci oleh Yeonsu. Akibat dari ulah Yeonsu dan penumpang lainnya, Yonggo pun berusaha memecahkan pintu kaca tersebut, dan mereka pun berhasil masuk ke gerbong 15. Tapi dengan teganya, mereka yang selamat diusir ke gerbong 16. Dan tanpa mereka sadari, nenek Junggil membuka pintu yang di dalamnya terdapat zombie dan mereka semua pun terinfeksi. Tak lama setelah itu, kereta pun berhenti dan masinis pun memberitahukan bahwa akan ganti kereta. Di saat mereka keluar kereta, terdapat kereta tidak berpenumpang dan menabrak kereta lainnya. Kemudian Yeonsu pun berlari ke arah kereta baru, tapi Yeonsu pun terjatuh. Masinis kereta pun menolongnya, tapi masinis tersebut didorong oleh Yeonsu. Sementara itu, Seoku, Suan, Suyongkyeon hampir tertimpa kereta. Orang tak dikenal rela mengorbankan nyawanya, dan mereka pun lari menuju kereta baru dan dikejar oleh para zombie. Setelah naik ke kereta, ternyata di kereta tersebut ada Yeonsu yang sudah berubah menjadi zombie, dan mereka pun bertarung. Namun, Seoku tergigit di bagian tangannya. Menyadari bahwa dirinya akan berubah menjadi zombie, Seoku pun loncat dari kereta tersebut. Kereta terus berjalan hingga mendekati terowongan dan mereka berdua pun selamat.